Di tengah gelapnya malam, di atas lautan yang bergelora, satu kapal kecil berjuang melawan ombak yang mengganas. Di dalamnya, seorang kapten yang berani, Ferdinand Magellan, sedang berjuang bukan hanya untuk menyelamatkan krunya, tetapi juga untuk membuktikan bahwa dunia ini lebih besar daripada yang kita bayangkan. Apa yang akan terjadi jika dia gagal? Mari kita ikuti perjalanan luar biasa ini. Ferdinand Magellan lahir sekitar tahun 1480 di Portugal. Sejak kecil, ia telah terpesona oleh laut. Ia tumbuh di lingkungan pelaut dan penjelajah, menyaksikan bagaimana orang-orang berani berlayar menuju tempat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dalam benaknya, selalu ada impian untuk menjelajahi samudera yang luas dan menemukan jalur baru yang bisa menghubungkan Eropa dengan Asia, terutama untuk perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga. Setelah bertahun-tahun mengumpulkan pengalaman, pada tahun 1519, Magellan mendapatkan izin dari Raja Spanyol untuk memulai ekspedisi ambisiusnya. Ia tahu bahwa banyak orang meragukan kemampuannya, termasuk beberapa anggota krunya. Mereka merasa tidak mungkin untuk menemukan jalur baru ke Asia, dan beberapa dari mereka mulai mempertanyakan keputusannya untuk berlayar ke barat. Kapal-kapal yang disiapkan untuk perjalanan itu adalah Trinidad, San Antonio, Concepcion, Victoria, dan Santiago, dengan total sekitar 270 kru. Mereka berlayar meninggalkan pelabuhan Seville, mengarungi lautan yang penuh misteri. Ketegangan dan harapan melingkupi suasana saat mereka berlayar. Magellan bertekad untuk membuktikan bahwa ia bisa membawa mereka ke tempat yang baru, tempat yang belum pernah dilihat orang lain. Saat kapal-kapal tersebut meninggalkan pelabuhan, suasana dipenuhi dengan kerinduan dan semangat. Banyak anggota kru yang merasa beruntung dapat ikut serta dalam perjalanan bersejarah ini. Namun, ketidakpastian tetap ada. Sejak awal, Magellan sudah merasakan adanya tantangan besar yang menantinya. Jangan pernah meragukan apa yang kita lakukan, kita akan menemukan jalur baru, dan dunia akan mengingat nama kita, seru Magellan kepada krunya dengan semangat yang membara. Hari demi hari, mereka berlayar menyusuri lautan, tetapi perjalanan tidak semulus yang dibayangkan. Cuaca buruk dan badai sering menghambat mereka. Banyak kru yang mulai merasa putus asa, namun Magellan selalu berusaha menjaga semangat mereka. Setelah berbulan-bulan berlayar, mereka akhirnya tiba di pantai Brasil. Di sana, mereka beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Brasil menawarkan keindahan alam yang memukau, tetapi mereka tahu bahwa tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Ini hanya permulaan, teman-teman, kita harus bersiap untuk melanjutkan perjalanan yang lebih sulit, kata Magellan. Setelah beberapa hari beristirahat dan memperbaiki kapal, mereka melanjutkan perjalanan menuju selatan. Namun, saat mereka berlayar lebih jauh, cuaca mulai berubah dan tantangan baru mulai muncul. Angin kencang dan ombak besar mengancam perjalanan mereka. Setelah melewati banyak rintangan, Magellan dan krunya akhirnya menemukan selat yang kini dikenal sebagai Selat Magellan. Perairan yang sempit dan berbatu ini adalah gerbang menuju samudera yang lebih luas. Namun, perjalanan melalui selat ini tidak mudah. Angin kencang dan arus yang berbahaya membuat mereka harus berjuang keras. Beberapa anggota kru bahkan mulai kehilangan harapan. Mereka bertanya-tanya apakah Magellan benar-benar tahu apa yang dia lakukan. "Apakah kita akan selamat?" tanya salah satu pelaut. Wajahnya terlihat tegang. "Kita harus percaya pada rute ini. Kita akan menemukan jalur menuju kekayaan," jawab Magellan, berusaha menguatkan semangat mereka. Hari-hari berlalu saat mereka berjuang melewati selat yang sulit ini. Mereka harus menghadapi cuaca yang tidak menentu dan arus yang ganas. Tensi semakin meningkat, dan beberapa anggota kru mulai menunjukkan ketidakpuasan. Namun, Magellan tetap tegar, yakin bahwa mereka akan menemukan jalan. Saat mereka berlayar lebih jauh ke selatan, masalah mulai muncul. Beberapa anggota kru mulai meragukan kemampuan Magellan. Mereka merasa bahwa perjalanan ini tidak ada ujungnya, dan makanan serta air semakin menipis. Dalam suasana tegang, Magellan harus berjuang bukan hanya melawan badai, tetapi juga melawan ketidakpuasan di antara krunya. Di suatu malam, ketika semua orang tidur, Magellan mendengar bisikan-bisikan di antara krunya. Mereka membicarakan rencana untuk menggulingkan kepemimpinannya. Dengan cepat, Magellan memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia mengumpulkan semua anggota kru dan berbicara dengan penuh semangat. "Kita telah menempuh perjalanan yang sangat jauh.
kita hampir mencapai tujuan kita tidak boleh menyerah sekarang. Namun, beberapa anggota kru tetap skeptis. Ketidakpastian semakin menghantui mereka, dan Magellan merasa beban kepemimpinannya semakin berat. Dia tahu bahwa jika tidak segera mengatasi situasi ini, seluruh mimpinya akan hancur. Setelah berbulan-bulan di lautan, Magellan dan krunya akhirnya memasuki samudera yang tenang, yang kini dikenal sebagai Samudera Pasifik. Meski awalnya terlihat damai, namun Magellan tahu bahwa tantangan baru sedang menunggu. Persediaan makanan semakin menipis, dan mereka tidak melihat tanda-tanda daratan. "Apakah kita akan menemukan pulau-pulau yang kaya?" tanya salah satu kru, matanya penuh harap. "Teruslah berlayar, kita pasti akan menemukannya," jawab Magellan, berusaha menjaga semangat kru. Hari demi hari berlalu, tetapi harapan mulai memudar. Mereka terjebak dalam samudera yang tak terduga, tanpa tanda-tanda kehidupan. Beberapa kru mulai menderita penyakit, dan ketegangan semakin memuncak. Setiap hari menjadi semakin berat, makanan dan air semakin menipis. Magellan berusaha keras untuk mempertahankan moral kru, tetapi ketidakpastian mulai menghantui mereka. Banyak yang mulai meragukan tujuan mereka dan berapa lama lagi mereka harus bertahan. "Kenapa kita tidak kembali saja?" seru salah satu kru. "Kita tidak akan menemukan apa-apa di sini." "Apakah kamu ingin menyerah? Kita sudah terlalu jauh," jawab Magellan dengan tegas. Namun, meski demikian, Magellan tetap optimis. Ia berjanji kepada krunya bahwa mereka akan menemukan daratan dalam waktu dekat. Di dalam hatinya, ia yakin bahwa mereka sedang menuju ke arah yang benar. Setelah berbulan-bulan di lautan, keajaiban akhirnya terjadi. Mereka melihat sinar terang di kejauhan. Magellan dan krunya bersorak kegirangan. Mereka telah menemukan pulau yang kaya, pulau yang kini dikenal sebagai Guam. Kegembiraan meluap di antara mereka saat mereka menginjakkan kaki di tanah yang telah lama mereka impikan. Namun, kegembiraan itu tidak bertahan lama. Magellan segera menyadari bahwa mereka berada di tengah-tengah konflik dengan penduduk lokal. Di Guam, mereka berhadapan dengan suku yang tidak mengenal mereka. Terjadilah ketegangan saat mereka mencoba berinteraksi dengan penduduk lokal. Satu pertemuan yang sangat mengejutkan terjadi saat Magellan dan krunya bertemu dengan seorang pemimpin lokal. Dialog antara mereka berlangsung tegang. Meskipun Magellan berusaha untuk menjelaskan niat baiknya, banyak dari krunya merasa terancam. Ketegangan semakin meningkat ketika salah satu kru berusaha mengambil sesuatu dari penduduk lokal. "Bersikaplah tenang, kita bukan musuh mereka," teriak Magellan, berusaha menenangkan situasi. Namun, ketidakpahaman dan ketakutan mengarah pada konflik. Magellan harus berjuang keras untuk menghindari pertempuran. Dalam prosesnya, dia menyadari bahwa diplomasi dan pemahaman sangat penting dalam menjelajahi wilayah baru. Setelah beberapa hari di Guam, Magellan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka berlayar lebih jauh ke selatan dan akhirnya mencapai pulau-pulau Filipina. Saat tiba di sana, mereka disambut oleh keindahan alam yang memukau. Namun, tantangan baru segera muncul. Di Pulau Mactan, Magellan terlibat dalam konflik dengan pahlawan lokal, Lapu-Lapu. Meskipun Magellan memiliki angkatan laut yang lebih baik, Lapu-Lapu menunjukkan keberanian luar biasa dan menolak untuk tunduk. Pertempuran antara Magellan dan Lapu-Lapu berlangsung sengit. Meskipun Magellan berusaha keras untuk merebut kekuasaan, ia tidak menyadari betapa kuatnya semangat pejuang lokal. Dalam pertempuran yang dramatis, Magellan mengalami luka parah. Rasa sakit dan kehilangan menyelimuti suasana saat para kru menyaksikan pemimpin mereka terjatuh. "Jangan menyerah, kita tidak boleh kalah," teriak salah satu kru, tetapi semangat mereka mulai memudar. Magellan akhirnya mengalami nasib tragis di Mactan. Dengan kepergiannya, harapan untuk melanjutkan perjalanan ke Asia dan menemukan rute perdagangan yang baru juga ikut lenyap. Perjalanan yang dimulai dengan semangat dan ambisi kini berakhir dalam duka dan ketidakpastian. Setelah kematian Magellan, beberapa kru yang tersisa memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan kapal Victoria. Di bawah pimpinan Juan Sebastian Elcano, mereka berusaha untuk kembali ke Spanyol dengan selamat. Pengalaman mereka di lautan dan tantangan yang mereka hadapi menjadi pelajaran berharga. Melalui rute yang sulit dan penuh bahaya, mereka akhirnya berhasil kembali ke Eropa. Setelah bertahun-tahun berlayar dan berjuang, hanya satu kapal yang berhasil kembali, Victoria. Kapal ini membawa cerita luar biasa dari perjalanan yang pernah diimpikan oleh Ferdinand Magellan. Kembali ke Spanyol, mereka disambut sebagai pahlawan. Meskipun Magellan tidak pernah kembali, pencapaiannya mengubah peta dunia. Dia adalah orang pertama yang membuktikan bahwa bumi itu bulat dan bahwa ada rute baru menuju Asia. Melalui perjalanan yang sulit dan pengorbanan besar, dia menciptakan warisan yang akan dikenang selamanya.
Nama Ferdinand Magellan menjadi simbol keberanian dan penjelajahan. Dia menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada batasan bagi impian dan bahwa petualangan bisa membawa pengetahuan dan persahabatan antara berbagai budaya. Setelah kehilangan Magellan, Juan Sebastian Elcano memimpin sisa kru yang putus asa dan terluka dari kapal Victoria. Mereka menyadari bahwa tugas mereka tidak hanya untuk pulang dengan selamat, tetapi juga untuk mengingat dan menghormati pengorbanan pemimpin mereka. Dengan semangat yang berkobar meskipun terancam, mereka memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan ke Spanyol. Sekarang adalah saatnya untuk menghormati Magellan dengan mengakhiri perjalanan ini. Kita akan kembali ke rumah dan memberitahu dunia tentang pencapaian kita, kata Elcano, berusaha membangkitkan semangat kru yang lelah. Setelah berlayar dari Filipina, mereka melakukan perjalanan melewati beberapa pulau, termasuk pulau-pulau di Kepulauan Indonesia. Di sini, mereka mengalami banyak tantangan, termasuk kelangkaan makanan dan air. Namun, Elcano tahu bahwa mereka harus terus berjuang untuk bertahan hidup. Dalam suatu malam, saat mereka berlabuh di salah satu pulau, Elcano mengumpulkan krunya dan mengatakan, "Kita mungkin sudah kehilangan pemimpin kita, tetapi kita memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Kita harus bersatu." Suasana di antara kru mulai membaik. Mereka merasa terikat dengan tujuan bersama, kembali ke rumah dan membawa berita tentang perjalanan bersejarah ini. Namun, mereka juga menyadari bahwa mereka harus tetap waspada terhadap bahaya yang mengintai di lautan. Selama beberapa minggu berikutnya, meskipun mereka merasa optimis, ada nuansa ketidakberuntungan yang menyelimuti mereka. Angin kencang dan badai sering mengganggu perjalanan mereka. Di tengah malam, suara teriakan dan guntur mengiringi perjalanan mereka, menciptakan suasana mencekam. "Kita tidak boleh menyerah, ingat, kita melakukannya untuk Magellan," teriak seorang kru yang penuh semangat, mengingatkan semua orang akan tujuan mereka. Namun, saat cuaca semakin buruk, beberapa anggota kru mulai kehilangan harapan. Mereka merasa terjebak dalam siklus kesulitan yang tidak ada habisnya. Elcano berusaha keras untuk menjaga semangat dan motivasi mereka, meskipun ia merasakan beban kepemimpinan yang semakin berat. Ketika mereka tiba di Pulau Celebes, Sulawesi, mereka disambut oleh suku-suku lokal. Dalam suasana ketegangan dan kecurigaan, Elcano mencoba untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan penduduk setempat. Dia tahu bahwa untuk mendapatkan makanan dan sumber daya, mereka perlu menjaga hubungan yang harmonis. Namun, pertemuan itu tidak selalu berjalan mulus. Terdapat beberapa insiden yang membuat mereka terjebak dalam konflik kecil. Satu anggota kru secara tidak sengaja menyinggung penduduk lokal, dan suasana menjadi tegang. "Tenang, kami tidak bermaksud mengganggu," kata Elcano, berusaha menenangkan situasi. Meskipun mereka akhirnya berhasil menyelesaikan konflik tersebut, mereka menyadari bahwa hubungan antar budaya ini sangat rapuh. Perjalanan mereka kembali berlanjut, tetapi ketidakpastian di laut tetap menghantui mereka. Setiap hari terasa seperti perjuangan untuk bertahan hidup. Ketika mereka melintasi perairan terbuka, mereka tidak hanya menghadapi badai, tetapi juga rasa sakit kehilangan pemimpin mereka yang berani. Kru yang tersisa mulai mengingat kembali momen-momen ketika Magellan masih bersama mereka. Mereka teringat bagaimana Magellan selalu memberi mereka harapan dan semangat, bahkan di saat-saat tergelap. "Dia selalu mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan memiliki tujuannya. Kita harus percaya bahwa kita akan sampai di rumah," seru salah satu kru. Di tengah ketegangan yang berlangsung, situasi semakin memburuk ketika salah satu kapal kecil yang berlayar mendekat. Mereka terlihat mencurigakan, dan para kru Victoria segera bersiap untuk kemungkinan terburuk. Apakah ini akan menjadi pertarungan lain? Kapal tersebut ternyata adalah kapal pemburu harta yang berlayar untuk mengincar kapal-kapal asing. Dengan pertempuran di depan mata, Elcano berusaha bernegosiasi dan menjelaskan bahwa mereka adalah kapal penjelajah yang hanya ingin kembali ke rumah. Namun, tidak semua orang di kapal pemburu mau mendengarkan. "Persiapkan senjata," perintah Elcano dengan tegas, tidak mau mengambil risiko. Ketegangan memuncak saat kedua kapal bersiap untuk berhadapan. Elcano tahu bahwa jika mereka tidak bertindak cepat, mereka bisa kehilangan semuanya. Namun, berkat keberanian dan strategi yang baik, mereka berhasil menghindari pertempuran dan melarikan diri dari ancaman tersebut. Setelah melewati banyak tantangan dan pelajaran, akhirnya, setelah berbulan-bulan berlayar, kapal Victoria mencapai pantai Spanyol. Saat mereka mendekati pelabuhan, suasana hati semua orang dipenuhi dengan campuran harapan dan kelegaan. Merekalah satu-satunya kapal yang selamat dari ekspedisi yang dimulai oleh Ferdinand Magellan. Dengan penuh haru, Elcano memimpin kapal mereka memasuki pelabuhan. Saat kapal merapat,
Mereka disambut oleh penduduk lokal dan para pejabat Spanyol yang sudah menunggu berita tentang perjalanan yang telah menegangkan ini. "Selamat datang kembali, di mana pemimpin kita?" tanya seorang pejabat yang terlihat cemas. Mendengar pertanyaan itu, hati semua anggota kru terasa berat. Elcano dengan tegas berkata, "Magellan telah mengorbankan hidupnya untuk menjelajahi dunia. Kita di sini untuk membawa kembali kisahnya." Kembali ke Spanyol, berita tentang perjalanan yang berani ini menyebar dengan cepat. Meskipun Magellan tidak kembali, namanya diabadikan dalam sejarah sebagai orang yang pertama kali mengelilingi dunia. Sisa kru dari Victoria menceritakan pengalaman mereka yang penuh bahaya dan pengorbanan. Magellan adalah pemimpin yang luar biasa. Dia mengajarkan kita bahwa keberanian adalah kunci untuk menghadapi ketidakpastian, kata Elcano kepada orang-orang yang mendengarkan. Masyarakat Spanyol merayakan kedatangan mereka dengan penuh sukacita, tetapi di balik kebahagiaan itu terdapat rasa kehilangan yang mendalam. Mereka semua menyadari bahwa tanpa pengorbanan Magellan, perjalanan ini tidak akan mungkin terjadi. Sejak saat itu, nama Ferdinand Magellan tidak hanya dikenal di Spanyol, tetapi di seluruh dunia. Perjalanannya mengubah cara pandang manusia terhadap dunia. Dia membuka rute perdagangan baru dan memperluas pemahaman kita tentang geografi. Buku-buku mulai ditulis tentang perjalanan mereka, dan kisah-kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak penjelajah dan pelaut yang datang setelahnya. Warisan Magellan abadi, dan semangat penjelajahannya terus hidup di hati orang-orang yang mencintai sejarah. Di akhir cerita, kita diingatkan bahwa setiap perjalanan memiliki tantangannya masing-masing, tetapi juga potensi untuk mengubah hidup kita selamanya. Dalam perjalanan Ferdinand Magellan, kita melihat keberanian, ketegangan, dan pengorbanan. Dia adalah lambang penjelajahan dan penemuan, serta inspirasi bagi kita untuk terus mengeksplorasi dan tidak pernah takut menghadapi ketidakpastian. Kisah ini bukan hanya tentang penjelajahan fisik di lautan, tetapi juga perjalanan spiritual yang mengajarkan kita tentang arti keberanian dan tekad. Meskipun Magellan tidak lagi di sini, dia telah meninggalkan jejak yang mendalam di dunia, mengingatkan kita bahwa impian besar dapat dicapai dengan semangat yang tidak pernah padam. Setiap orang memiliki kisahnya sendiri untuk dijelajahi. Siapa tahu, mungkin suatu hari kita akan menemukan hal-hal yang bahkan lebih menakjubkan dari yang ditemukan Magellan, kata seorang penjelajah muda dengan mata berbinar-binar.